Perkenalkan, nama saya Yola Kesiakeno, mahasiswa arsitektur Unika angkatan 21. Nah, jadi saya akan membuat video reaction mengenai tugas yang diberikan oleh Pak Greg pada hari ini. Jadi, hukuman mati itu sendiri merupakan suatu hukuman vonis yang dijatuhkan pengadilan atau tanpa pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang terhadap dampak kelakuannya. Nah, dari dalam sejarahnya itu, praktik hukuman mati itu sudah diterapkan sejak zaman Babilonia di Mesopotamia. Nah, salah satu dokumennya itu yang mendukung adalah Undang-Undang Hammurabi yang tertulis di permukaan batu sekitar tahun 1754 sebelum Masehi. Jadi itu ada banyak juga jenis-jenis hukuman mati, mulai dari dicambuk, dilempari batu, bahkan bisa sampai disalib dan lain-lain. Tapi untuk sekarang tuh juga bisa sampai ditembak, digantung, terus juga ditaruh di kursi listrik, terus dialirin listrik dengan tegangan yang tinggi. Nah, di dokumen Undang-Undang Hammurabi ini, uniknya tuh dia nggak berlaku untuk orang-orang yang berperilaku jahat, namun juga diterapkan kepada orang-orang yang lalai dalam mengerjakan tugas yang bisa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Jadi misalkan ketika kita mengerjakan sesuatu, terus karena kita lalai dan terjadi kesalahan dan mengakibatkan nyawa orang lain, maka kita juga sebagai orang yang bekerja juga akan dihukum mati. Jadi hukuman mati yang di sini tuh juga nggak berlaku saja cuman buat orang-orang yang jahat. Nah, setelah dari itu tuh juga saya setuju juga sebagai hukuman mati itu ada. Pertama tuh karena biayanya murah. Ibaratnya ketika kita tidak melakukan hukuman mati, orang-orang yang terpidana, mereka kita juga harus kayak ngurusi biaya hidup, terus juga tempat tinggal yang di penjara dan lain-lain, sehingga kan biayanya banyak. Kalau misalkan kita langsung hukuman mati, itu biayanya tuh sedikit karena mungkin besar pada awalnya, tapi itu dia tidak eh, berjangka panjang. Jadi besarnya itu di awal doang, setelah itu udah nggak ada lagi biaya-biaya. Terus juga menghilangkan potensi ancaman di masa depan setelah rehabilitasi. Misalkan untuk kasus-kasus yang berat. Jadi kan saya posisinya setuju hukuman mati itu ada, tapi itu dalam artian hukuman mati untuk kasus-kasus yang berat seperti mungkin teroris, korupsi, terus juga narkoba. Nah, maksudnya menghilangkan potensi ancaman di masa depan setelah rehabilitasi, yaitu misalkan ketika ibaratnya seorang teroris udah direhabilitasi, tapi dia masih ada kemungkinan eh, ketika dibebaskan dia juga masih ada koneksi dan berhubungan dengan teman-teman yang sebelumnya, sehingga bisa berbahaya juga kalau misalkan dia memang di awal-awal pura-pura tobat terus ujung-ujungnya dia juga berperilaku jahat kemudian hari. Nah, terus juga alasan saya itu juga setuju sama hukuman mati yaitu bagus untuk populasi. Nah, jadi ibaratkan ketika hukuman mati ini dilaksanakan secara besar-besaran dan terkonsentrasi terhadap beberapa kasus yang kayak yang banyak seperti narkoba, teroris, dan korupsi. Nah, itu tuh juga bagus buat populasi karena jumlah orang juga semakin sedikit karena di bumi ini juga orang semakin banyak kan. Bayangkan kalau misalnya mereka orang sebanyak itu tuh dihukum mati semua, pasti juga populasi orang tuh juga jadi sedikit dan kita manusia itu juga bisa memanfaatkan banyak sumber daya. Begitu walaupun kalau misalkan kita dihukum mati untuk bagus untuk semua populasi, ya nggak begitu pengaruh juga untuk sebuah populasi, tapi itu juga bisa memberikan efek jerah bagi para pelaku di kemudian hari. Jadi ketika orang ingin melakukan hal jahat yang sama, mereka akan berpikir dua kali. Sekian dari saya, terima kasih.